Oke teman-teman, kita masuk ke regression. Regression itu adalah metode analisis yang biasanya digunakan untuk melihat pengaruh antar dua atau variabel. Nah, jadi nanti variabelnya ini dua ini. Oke, kemudian correlation. Correlation itu mengetahui kearatan hubungan antara dua variabel ini, atau bisa jadi lebih. Kemudian ada variabel dependent. Itu biasanya lebih dari satu variabel dan dia tidak tergantung. Nah, contoh di kasus ini tuh kalau menurut saya variabel dependentnya tuh IPK. Nah, kemudian variabel dependent hanya bisa satu variabel dan variabel ini tergantung. Nah, itu saya belajar. Jadi konsepnya gini, nanti itu misal IPK-nya tinggi, maka jam belajarnya harus ditinggikan, maka hasilnya IPK-nya tinggi gitu. Nah, seperti ini 18,2 itu kalau kalian belajarnya 18,2 maka IPK-nya akan menjadi 4. Kalau menurun jadi agak menurun gitu, teman-teman. Kemudian ada slope. Slope itu merupakan koefisien regresi untuk variabel bebas. Nah, seberapa besar kontribusi yang diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi variabel X-nya kan ini, kontribusinya ke Y itu seberapa besar gitu slope itu. Kemudian intercept merupakan titik di mana garis regresi akan memotong sumbu ketika bernilai sama dengan 0. Kemudian ada intercept. Intercept itu merupakan titik di mana garis regresi akan memotong sumbu Y ketika X bernilai sama dengan 0. Gitu teman-teman. Kemudian ada multiple R. Nah, kita mungkin yang ini data sebelum diurutkan sih sepertinya. Udah, ini data yang udah diurutkan. Nah, ininya variabel duanya ini. Nah, kita pakai yang variabel yang udah diurutkan. Nah, itu dimana nilai korelasi antara kolom IPK ini dan jam belajar jika belum diurutkan ini, maka ini termasuk kategori rendah dengan multiple R 0,29. Nah, jika sudah diurutkan seperti yang ini sudah diurutkan. Dari yang tertinggi datanya, maka multiple R-nya ini termasuk kategori sangat tinggi dengan multiple R 0,95066 gitu teman-teman untuk multiple R-nya. Kemudian ada R square. R square yaitu koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data dependent dapat dijelaskan oleh data independen. R square bernilai antara 0 sampai 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka 1 berarti semakin baik. Nah, berarti yang udah diurutkan ini R square nya baik, dan yang belum diurutkan nih R square nya agak kurang itu teman-teman. Kemudian koefisien regresi linear yang menggambarkan kekuatan dan arah linear antara variabel terkait atau respon dan variabel bebas prediktor yang diperoleh ketika kedua jenis variabel tersebut dibakukan. Itu untuk koefisien regresi linear. Kemudian standar error regresi mengukur ketepatan estimasi koefisien regresi. Jika kesalahan standar regresi terlalu besar, kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien yang digunakan mungkin bukan estimasi yang baik mengenai hubungan sebenarnya antara variabel. Begitu teman-teman.